Di sebuah kota tua yang dindingnya diselimuti lumut waktu, hiduplah seorang tukang roti bernama Elara. Toko rotinya itu bernama Rasa Abadi. Terkenal seantero negeri. Bukan karena rotinya itu paling megah atau yang paling murah, melainkan karena setiap roti yang keluar dari oven Elara itu punya rasa yang sulit dilupakan. Rasa kehangatan, rasa ketenangan, rasa kebahagiaan, dan entah bagaimana ada sebuah janji yang muncul ketika orang memakannya. Banyak orang menduga Elara punya resep rahasia yang diwariskan turun-temurun. Setiap hari orang-orang datang membeli rotinya, menikmatinya, dan kemudian kembali menjalani hidup mereka dengan sedikit lebih ringan. Namun, mereka jarang berhenti untuk merenungkan dan bertanya, apa sebenarnya yang membuat roti ini itu begitu sangat istimewa? Mereka terlalu sibuk dengan kesibukan duniawi. Seperti laron yang tertarik pada cahaya lampu, melupakan yang sebetulnya sumber kehangatan sejati. Elara sendiri adalah sosok yang tenang, nyaris tak terlihat. Ia bekerja dari subuh, mencampur adonan, menguleni, membentuk bahkan juga memanggangnya. Ia tidak pernah berbicara banyak tentang resepnya. Jika ditanya, ia hanya akan tersenyum dan berkata, resepnya ada di tanganmu saat kamu menggenggamnya. Suatu ketika kota itu dilanda zaman modernisasi. Pabrik-pabrik roti besar itu bermunculan, menawarkan roti dengan berbagai macam rasa, warna-warni yang begitu indah dan menarik, dan juga harga yang jauh bahkan lebih murah. Orang-orang mulai beralih. Mereka membeli roti-roti yang lebih praktis, yang lebih cepat, dan tampaknya itu lebih sangat beragam. Mereka disibukkan oleh janji-janji baru, inovasi, dan juga efisiensi. Dan ternyata toko Rasa Abadi Elara pun semakin sepi. Elara tidak protes. Ia tetap membuat rotinya setiap hari. Meskipun pembelinya kini itu hanya segelintir orang-orang tua. Bahkan juga beberapa anak yang sangat penasaran. Ia memperhatikan bagaimana orang-orang sibuk berlari mengejar sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih besar tampaknya. Mereka memakan roti-roti pabrikan itu, merasakan yang namanya ledakan rasa di lidahnya, namun tak lama kemudian muncul yang namanya kehampaan yang tersisa. Mereka kenyang secara fisik, tetapi jiwa mereka tetap lapar akan sesuatu yang lebih dalam. Mereka mulai merasa lelah, stres, dan kehilangan arah. Aroma roti pabrikan yang kuat itu hanya menutupi kekosongan di dalam. Mereka sibuk mencari kebahagiaan di luar diri, di barang-barang baru, di pencapaian-pencapaian yang sebetulnya tidak ada ujungnya. Mereka melupakan yang namanya rasa hangat, merupakan yang namanya ketenangan, merupakan ada sebuah janji yang dulu mereka dapatkan dari rasa roti Elara. Mereka melupakan bahwa kekuatan sejati itu berasal dari dalam, dari sebuah santapan yang esensial, bukan hanya sekedar penampakan yang tampak baik. Pada suatu senja yang temaram, seorang pemuda yang bernama Arya, yang dulu sering menikmati roti Elara saat kecil, kembali ke toko itu. Ia tampak lelah dan putus asa. Elara, katanya, aku sudah mencoba segala roti di kota ini, tapi tak ada yang bisa mengisi kehampaan ini. Aku merindukan rasa roti buatanmu. Apa resepnya, Elara? Tolong berikan padaku. Elara meletakkan nampan roti yang baru matang. Aroma hangatnya langsung menyelimuti ruangan. Resep itu tak bisa aku jelaskan dengan kata-kata, Arya, kata Elara lembut. Resep itu bukan tentang campuran tepung atau ragi. Resep itu tentang
kehadiran. Elara mengambil sepotong roti, memecahnya, membagi menjadi dua, dan menyerahkan sepotong kepada temannya Arya. Saat kamu menggenggam roti ini, Elara melanjutkan, kamu tidak hanya menggenggam adonan terigu. Kamu menggenggam waktu yang kupersembahkan. Kamu menggenggam kesabaran dalam menunggu adonan ini bisa mengembang dengan sangat indah. Kamu menggenggam niat tulus untuk memberi makan dan menenangkan jiwa. Kamu menggenggam cinta yang kurajut di dalam setiap adonanku. Resepnya adalah ini Arya, kata Elara sambil menunjuk ke roti di tangan Arya. Ini adalah pemberian diri. Setiap potong roti ini adalah diriku yang kupecah-pecahkan agar kamu bisa kenyang. Ini adalah kehadiran sejatiku untukmu melampaui sekedar bahan-bahan yang disajikan. Arya menggigit roti itu, matanya terpejam, rasa hangat itu kembali dalam dirinya. Ketenangan itu membanjiri dirinya dan janji yang terlupakan itu kini terasa sangat nyata. Janji akan makna, janji akan kasih, janji akan eksistensi yang lebih dari sekedar materi. Ia mengerti, ia tidak hanya makan roti, ia mengambil bagian dari Elara, dari esensi pemberian dirinya, dan ia sadar selama ini ia mencari di tempat yang salah. Itu ceritanya. Nangkep ya? Enggak, parah kalau gini. Ini udah makin saya rendahin lagi nih, kalau nggak nangkep lagi ya udahlah bubar aja kita gitu ya. Nah, lalu apa refleksinya? Ini refleksinya juga Anda bisa dengan menjamkan mata, mau merem silakan. Ini gampang. Saudara-saudara terkasih, kisah roti Elara ini itu sebuah cerminan tentang ekaristi dalam hidup kita. Di tengah hiruk pikuk dunia yang modern, yang lebih mementingkan yang namanya sebuah hasil, seringkali seperti penduduk kota itu juga yang mengejar roti-roti pabrikan yang serba cepat dan menarik. Kita sibuk mencari kepuasan dalam hal-hal materi, pencapaian luar, validasi dari orang lain, bahkan juga pengharapan yang namanya konfirmasi dari orang lain terhadap diri kita. Bahkan juga mencari yang namanya tanda kutip kesenangan sesaat. Kita kenyang secara fisik, tapi ternyata jiwa kita itu tetap merasakan haus dan lapar akan sesuatu yang lebih. Ekaristi tubuh dan darah Kristus adalah roti ajaib kita. Ia bukanlah sekedar simbol atau tradisi usang. Ia adalah kehadiran nyata Kristus yang dipecah-pecahkan dan dicurahkan bagi kita. Ia adalah esensi dari pemberian diri ilahi, sebuah santapan abadi yang menembus batas-batas materialisme, bahkan juga logika duniawi kita. Maka seperti Elara yang berkata resepnya ada di tangan kita saat menggenggamnya. Demikian pula Kristus dalam Ekaristi. Ketika kita menerimanya, kita tidak hanya menerima roti, kita menerima kehadirannya yang utuh. Kita menerima kasihnya yang tak terbatas. Bahkan kita menerima janji hidup kekal dari Allah sendiri. Dan ini adalah nutrisi bagi jiwa kita, yang mengisi kekosongan terdalam kita, yang memberi kita keberanian untuk menghadapi hidup, dan mengingatkan kita akan hakikat keberadaan kita yang melampaui daging dan darah. Maka ajakannya, saudara-saudara terkasih, mari kita tidak hanya makan ekaristi sebagai sebuah ritual, tetapi mengalami sungguh ekaristi dalam hati yang terbuka dan sebuah kesadaran yang penuh. Marilah kita kembali kepada rasa abadi yang hanya bisa ditemukan dalam Dia yang telah memberikan dirinya sepenuhnya. Dan ini adalah resep sejati untuk hidup yang bermakna dan jiwa yang kenyang. Titik. Mudah gak? Nah, udah mulai tidur, tenang? Nah,
Kalau sudah, silakan bawa pulang refleksinya. Silakan nanti Anda mulai mengecap-ngecap kembali pengalaman ketika Anda menerima tubuh Kristus. Sekali lagi, Allah tidak hanya memberikan cuma sekedar tampilan fisik, tetapi Dia memberikan dirinya untuk kita. Tubuh yang kita terima, darah yang kita terima itu menjadikan diri kita menjadi orang yang berani berbuat baik. Maka ini khotbah Sabtu saya kemarin, saya agak keras kemarin kepada orang-orang tua yang komuni pertama. Maka kalau hari ini sebetulnya Anda yang menerima tubuh Kristus tuh Allah tidak pernah menjadikan Anda menjadi orang-orang yang jahat. Tidak ada. Allah yang baik, yang memasukkan dalam kita, itu membuat keberanian kita menjadi orang-orang baik. Maka mulai hari ini kalau Anda dewasa, dari pengalaman Reves tadi itu, hal yang paling gampang adalah gini, coba yuk belajar untuk menampilkan yang baik. Kalau ada sesama kita yang udah mulai ngomongin orang lain, bergosip, ngomongin romonya, ngomongin uskupnya, ngomongin tetangganya, Anda mulai dengan hal yang paling gampang, tutup mulutnya, gitu. Pergilah kau iblis, itu paling gampang gitu. Nah, mulailah belajar untuk mengatakan bahwa kita baik. Kita menerima tubuh Kristus yang baik itu. Maka mari kita juga berbagi sesuatu yang juga baik. Begitu. Selamat menjadi orang baik ya. Kalau yang jahat ya nggak usah lah. Gitu ya. Udah jahat, maka jangan-jangan selama ini kita memang kalau datang kepada kami, Romo kami kerasukan setan. Enggak, bukan sekarang, dari dulu gitu ya. Kenapa ya ngomongin orang lain, ngancurin bergosip, berfitnah segala macam, itu kan kerasukan setan. Ya kan? Nah, maka mulai hari ini kalau ada nanti pulang gereja ini ada orang, Jeng, itu lo Jeng mau ngomong jeleknya tutup mulutnya. Oke? Bilang pergilah kau iblis, jadilah yang baik di hadapan Tuhan dan sesama.